Saudara, untuk membatasi mobilitas warga, Pemda Kabupaten Bogor memberlakukan sistem ganjil genap di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan dilakukan di exit tol Ciawi dan pos pemeriksaan Puncak Gadok. Pemberlakuan sistem ganjil genap dilakukan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Petugas akan memutarbalikkan kendaraan yang tak sesuai tanggal ganjil atau genap. Selain itu, pengendara juga diwajibkan memiliki aplikasi Peduli Lindungi, membawa sertifikat vaksin COVID-19, dan hasil tes negatif COVID-19. Sementara itu, sejak Sabtu pagi tadi, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat sejak Sabtu pagi tadi tidak ada antrean kendaraan. Hingga pukul 11, sebanyak 12.500 kendaraan sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melintas pada Jumat sore hingga malam kemarin yang mencapai 16.700 kendaraan. Saudara, untuk memantau situasi terkini lalu lintas di hari libur Natal ini sudah ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, dan rekan kami Imron Fadilah di tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Kita ke Alfa dulu. Alfa, seperti apa dampak aturan ganjil genap yang diterapkan saat ini terhadap kepadatan lalu lintas siang ini di Puncak? Ya, Isan dan juga saudara, untuk penerapan sistem ganjil genap di kawasan jalur wisata Puncak ini memang cukup berdampak besar untuk menekan mobilitas masyarakat yang akan menuju ke arah Puncak. Di mana menurut keterangan dari petugas polisi bahwa ada penurunan volume kendaraan hingga 20% dari penerapan sistem ganjil genap yang sudah diterapkan sejak 24 Desember lalu. Dan pantauannya saat ini juga lalu lintas menuju ke arah Puncak yang ini memang terpantau lebih sepi dibandingkan dengan pagi tadi, karena memang volume kendaraan atau tren kendaraan ini tinggi sekali ketika pagi hari dan juga malam hari. Tadi saya pantau sejak pukul 6 pagi ini sudah ada antrian yang panjang di tempat pos pemeriksaan di Puncak Gadok, sedangkan untuk pemeriksaan di exit tol Ciawi ini masih sepi atau bahkan tidak terlihat ada petugas yang memeriksa nomor mobil maupun memeriksa kelengkapan yang dibawa oleh pengendara. Tetapi bedanya kalau di pos pemeriksaan Puncak Gadok ini setiap kendaraan diperiksa satu persatu kelengkapannya, mulai dari surat hasil tes negatif COVID-19, kemudian surat vaksin dan juga nomor polisinya. Apabila hari ini merupakan tanggal genap, tanggal ganjil, yaitu 25 Desember 2021, maka hanya plat nomor ganjil saja yang diperkenankan untuk melintas. Sedangkan untuk nomor plat ganjil genap ini kemudian diharuskan untuk putar balik. Dan untuk mengetahui keterangan lengkapnya terhadap dampaknya, dampak dari penerapan sistem ganjil genap, berikut keterangan langsung dari Ibda Ardian Novianto, Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor. Untuk dibandingkan dengan minggu kemarin, minggu sebelum pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru, kurang lebih penurunannya sampai dengan 20% kendaraan. Kemudian di hari ini, di hari Sabtu juga antrian tidak terlalu panjang seperti minggu kemarin sampai dengan gerbang tol Ciawi. Untuk saat ini di hari Sabtu tanggal 25 Desember antriannya hanya kurang lebih sampai dengan 1 km karena memang adanya pemeriksaan ganjil genap di Simpang Gadok demikian. Ya saudara, kendati sudah diperiksa secara ketat maupun penerapan sistem ganjil genap ini dilakukan selama 24 jam, tetapi ada saja beberapa mobil yang masih lolos yang nomor kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal tersebut. Itu karena pengendara ini melihat celah bahwa ketika petugas ini istirahat, mereka bisa bergegas untuk bisa melintas ke kawasan wisata Bogor atau Puncak Bogor. Tapi yang bisa dipastikan masyarakat yang akan mengakses Puncak Bogor ini diharuskan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Bogor. Ihsan. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan kondisi lalu lintas terkini di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Alfa. Dari Puncak Bogor kita bergeser ke tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Selamat siang Imron Fadilah. Imron,
Imron, kawasan Puncak hari ini justru turun kepadatannya. Lalu bagaimana dengan arus lalu lintas di tol Cikampek Utama siang ini, Imron? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Sama halnya dengan arus lalu lintas yang terjadi di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pantauan kami hingga saat ini saya melaporkan dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikampek Utama juga terpantau ramai lancar. Meski demikian, jika dibandingkan dengan arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikampek Utama pada Jumat malam tadi yang mencapai 16.700 kendaraan yang melintas, jumlah di pagi hingga siang hari ini jumlahnya menurun. Jika di pukul 11 siang hari tadi ada sekitar 12.500 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama untuk melakukan transaksi. Namun pantauan kami hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat jumlahnya meningkat mencapai 14.500 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Namun seperti yang tadi telah saya sebutkan, jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melakukan transaksi atau melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Karena memang dari pihak Jasa Marga sendiri juga telah memprediksi bahwa puncak arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta yang keluar menuju ke gerbang tol Cikampek Utama sudah terjadi puncaknya pada Jumat malam kemarin. Sementara itu di gerbang tol Cikampek Utama ada 10 gardu tol sebenarnya, namun yang difungsikan atau dioperasikan hanya 8 gardu tol. Tidak difungsikannya atau dibukanya seluruh gardu tol karena memang tidak terjadi antrean menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Bahkan saya dapat katakan saat ini hanya ada beberapa mobil saja yang hendak melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Namun ada beberapa mekanisme meskipun saat ini tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas, pihak Jasa Marga dan juga kepolisian serta Dinas Perhubungan setempat juga telah menyiapkan skenario ataupun mekanisme arus lalu lintas yang nantinya telah dipersiapkan bila terjadi kepadatan arus lalu lintas atau meningkatnya arus lalu lintas dari sore hingga malam hari nanti. Di antaranya adalah dengan melakukan kontraflow atau bahkan one way hingga menutup rest area di kilometer 57, rest area besar dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikampek. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme untuk mengambil keputusan akan dilakukannya skenario arus lalu lintas seperti kontraflow maupun one way, diantaranya adalah dengan memantau CCTV yang terpasang di setiap ruas jalan dari arah Jakarta menuju Cikampek. Kemudian jika terpantau ada titik-titik kepadatan arus lalu lintas, kemudian di area-area misalnya beberapa kilometer sebelumnya kendaraan-kendaraan sudah memperlambat laju kendaraan mereka, maka sudah bisa diprediksi bahwa hal tersebut akan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Kemudian dari pihak Jasa Marga kemudian akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang sudah berjaga, ada posko pantau di seberang sana, kemudian akan berkoordinasi sehingga nantinya untuk memutuskan apakah perlu dilakukan rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow maupun one way atau tidak. Ihsan. Sejumlah mekanisme disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan di tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Terima kasih Imron Fadilah dari tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya ada rekan Alvania Rizky dari kawasan Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman.